Sampai berjumpa lagi kita saudara di Kanalis Perang. Kali ini saya ingin menanggapi berita yang baru tentang adanya salah tangkap begal yang menurut Komnas HAM ada indikasi pemaksaan pengakuan dari terduga yang salah tangkap itu. Soal memaksa pengakuan ini jelas merupakan tindakan dari aparat yang melawan hukum. Ya, karena apa? Minta atau menuntut pengakuan dari tersangka itu cara-cara kolonial, cara-cara lama, ya, cara-cara yang diatur dalam Hersin Inland Reglement, hukum acara pidana zaman kolonial. Sekarang beda. Ya, dengan berlakunya kitab undang-undang hukum acara pidana, ya, maka yang diminta bagi tersangka itu bukan pengakuan tapi keterangan. Ya, bahkan keterangan itu ditaruh yang paling bawah urut-urutannya. Setelah yang paling atas itu saksi, kedua keterangan ahli tertulis, baru yang paling bawah itu keterangan tersangka. Keterangan tersangka itu diperoleh, ya, atau tersangka ini bebas memberikan keterangan. Penyelidik atau penyidik tidak boleh memaksa, ya, minta pengakuan harus begini. Itu sangat kolonial. Itu yang terjadi, sehingga berita itu saya yakin pimpinan Polri akan memberikan sanksi kepada bawahannya yang sangat tidak proporsional, tidak profesional, dan tidak berkeadilan. Ya, banyak cara-cara yang sebenarnya itu menyimpang dari aturan-aturan yang ditentukan bagi polisi dalam melakukan kegiatan penyelidikan ataupun penyidikan, ya, yang profesional tentunya. Semua itu landasannya jelas. Polisi ini mentalitasnya dilandasi oleh spirit Tribrata. Ya, kemudian ada catur prastya. Ini intinya adalah prastya batin para polisi untuk melaksanakan tugas kewajibannya sedemikian rupa, ya, yang luhur. Kemudian dilandasi oleh undang-undang kepolisian, ya, dilandasi oleh undang-undang hukum acara pidana, serta terpenting adalah kode etik profesi kepolisian. Nah, ini yang diharapkan menjiwai aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Ya, oleh karenanya misalnya sering kita baca di koran atau lihat gambar di koran, di majalah ataupun di media cetak, ya, ada terduga pelaku kejahatan yang berjalan terpincang-pincang karena betisnya baru ditembak oleh aparat. Cerita polisi menembak betis atau kaki dari terduga kejahatan
itu sudah sejak dulu terjadi. Ya, sehingga masyarakat berpikir, ya, positifnya itu berpikir bahwa wah, jitu sekali itu petugas kepolisian itu dalam menembak selalu kena kaki, kena betis. Ya. Nah, tapi negatifnya masyarakat berpikir, apa boleh polisi melakukan apa, katakanlah menembak atau menganiaya atau main hakim sendiri terhadap terduga pelaku kejahatan? Ya, jawabannya singkat, tentu tidak boleh. Itu bertentangan dengan norma-norma yang saya sebutkan tadi. Sehingga polisi berpikir, kenapa terjadi begitu-begitu terus? Ya. Kalau memang sejak dulu itu, pada awal-awal dulu itu diketahui bahwa penembakan terjadi karena terduga pelaku kejahatan melakukan melawan petugas atau berupaya melarikan diri. Ya. Pada waktu dikeler, pada waktu diminta menunjukkan lokasi penyimpanan sesuatu yang ditarget atau menunjukkan kediaman teman melakukan kejahatannya, itu melarikan atau berusaha melarikan diri. Kenapa tidak sejak dulu begitu ditangkap atau mau dikeler dilakukan pemborgolan tangan dan kaki? Ya, kaki diborgol dengan rantai yang cukup untuk berjalan, dan tangan diborgol sehingga tidak mungkin untuk melarikan diri, melawan petugas, dan tidak terjadi penembakan. Ya. Atau persiapan seorang polisi yang sedemikian rupa menjadi polisi, dibekali dengan fisik yang prima, kemudian ilmu bela diri yang baik, sehingga kalau ada seorang terduga melakukan perlawanan, gampang dengan mudah ditaklukkan, dijinakkan. Itu salah satu contoh, dan banyak contoh yang sekiranya itu menjadi kesan negatif bagi citra kepolisian. Nah, ini yang tidak pantas terjadi, karena kepolisian ini begitu strategis tempat kedudukannya di tengah masyarakat, karena tidak mungkin masyarakat ada tanpa polisi itu. Ya. Manusia bisa tidur nyenyak di rumah, bisa dengan rasa tenang, aman keluar rumah, ya, berjalan, mengendarai kendaraan malam hari dan sebagainya. Itu karena polisi, karena ada polisi, karena ada hukum. Ya. Hukum sejak manusia ada dalam kandungan, ya, tidak bisa lepas dari hukum. Sampai manusia itu meninggal berkalang tanah, tidak bisa lepas dari hukum, berhubungan dengan hukum. Ya. Hukum tidak bisa puasa. Manusia bisa puasa tidak makan, ya, barangkali 40 hari 40 malam masih bisa hidup. Tapi satu hari saja orang itu vakum hukum, ya, maka bisa berantakan hidup itu. Orang membunuh tak ada sanksi, orang memperkosa tidak ada sanksi, orang merampok tidak ada sanksi. Karena dinyatakan tidak ada hukum hari itu, maka berlakulah asas nullum delictum nulla puna sine preve alega punali.
Tidak ada hukuman tanpa ada peraturan. Demikian saudara bincang kita. Sampai kita bertemu di kesempatan berikutnya, Kanal Hispran. Salam sehat. Semoga Anda diberkati kesehatan prima sehingga dapat menjalankan pekerjaan, tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.